Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah mencanangkan program Keluarga Berencana atau KB dengan slogan 2 anak cukup. Program ini digagas oleh Presiden Soeharto pada tahun 1980. Tujuannya adalah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Program ini masih berjalan, namun dengan slogan yang berbeda, yaitu 2 anak sehat. Penekanan laju pertumbuhan penduduk ini perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup seseorang, baik dari segi ekonomi, pendidikan, kesehatan, pangan, demografi, serta hal-hal lainnya. Lalu, bagaimana hasilnya? Pada tahun 2016, angka kelahiran 4 juta per tahun dinilai masih tinggi, sebab idealnya adalah 1 hingga 2 juta per tahun. Dalam konteks menekan laju jumlah pertumbuhan penduduk, fenomena child free atau tidak ingin memiliki keturunan saat ini terlihat sejalan dengan program yang dicanangkan pemerintah. Apakah ini tujuan child free sesungguhnya? Namanya Victoria Tunggono atau akrab disapa dengan sebutan Tori. Seorang penulis yang kini menetap di Bali. Cita-cita jadi arsitek, tapi karena masuk IPS jadi nggak bisa masuk arsitek, jadinya masuknya desain interior. Tapi karena hobi nulis, jadi aku combine sebetulnya dua-duanya itu di menulis majalah interior waktu itu. Tapi ketika pindah ke Bali, akhirnya nggak ada majalah interior di sana. Waktu itu aku kerja apa yang ada aja di Bali. Kebetulan ketemu narasumber, terus ada orang yang nantangin, kenapa nggak kamu mulai nulis buku? Dan ternyata bisa, dan aku juga amazed juga sih ternyata bisa. Lalu, pada tahun 2020, ia menulis buku tentang fenomena yang ramai diperbincangkan saat ini, yaitu Child Free and Happy. Jadi penerbit datang ke aku, email sebetulnya, minta untuk ditulisin buku tentang child free. Awalnya juga aku tolak juga karena aku nggak tahu apapun tentang menulis esai. Dan aku merasa child free bukan sesuatu yang ingin aku ungkapkan ke publik gitu. Cuma karena penerbit bilang waktu itu belum ada literasi tentang child free di Indonesia atau dengan penulis Indonesia, karena setiap culture akan berbeda. Dan ketika itu aku masih ragu, tapi mereka bilang mungkin ada orang-orang yang sedang dalam proses untuk menemukan suara mereka dalam kehidupan itu mau child free atau tidak, dan mereka bimbang, itu sebabnya buku ini harus ada. Dengan pertimbangan itu makanya aku mau nulis. Jadi bukan untuk propaganda, bukan untuk curhat bahwa inilah perjalananku, bukan curhat ingin diketahui bahwa aku child free, tapi lebih ke sharing inilah yang aku alami untuk
mendapatkan satu kata child free itu, seperti itu. Lalu, apa yang dialami Tori sehingga ia memutuskan child free atau tidak ingin memiliki keturunan dalam hidupnya? Kalau dibilangin keputusan itu, ini adalah proses panjang ya. Ini proses, bisa dibilang ini proses spiritualku dari kecil, melihat contoh di sekitar. Mungkin aku kagum sama sosok tanteku yang tidak menikah, tidak punya anak, hobinya keluar negeri, hangout. Sepertinya itu lebih menyenangkan gitu yang aku lihat. Tapi juga ada proses-proses waktu remaja itu ada konflik dengan orang tua. Aku merasa wah kalau suatu hari aku jadi orang tua aku juga harus mengalami sakit hati seperti ini. Oh itu terlalu berat kayaknya buat aku ya. Karena banyak hal emosional yang kita alami sebagai anak dan itu pastinya juga ngefek ke orang tua atau orang tua ngefek anak juga. Jadi bisa dibilang aku tidak terlalu suka masa kecil, masa remaja aku karena banyak rasa tidak diterima, tidak nyambung sama sekitar, berbeda. Banyak hal yang membuat aku kalau ditanya mau ngulang nggak masa-masa kecil, masa-masa remaja, no. Child free ini kan sebuah pilihan hidup kayak kalau dialihkan ke pilihan yang lain tuh, misalnya saya memilih untuk rumah ada di Depok gitu. Rumah di Depok ini alasannya bisa macam-macam karena warisan orang tua mungkin. Ya udah daripada ribet cari baru, udah ini aja. Atau karena dekat dengan kantor, kerja saya dekat sini, ya udah rumah saya di Depok. Atau transportnya paling enak ini dari stasiun ke stasiun tempat saya kerja enak gitu. Jadi orang di Depok tuh nggak punya suatu kepribadian khusus memilih untuk tinggal di Depok. Cuma ada berbagai macam alasannya. Pun sama halnya dengan child free. Ada yang dari awal dia merasakan nggak ini ya, secara sosial dia tidak belajar enaknya, indahnya atau untungnya punya anak, sehingga dia tuh merasakan hidup kedepannya ya tanpa ada kehadiran anak dalam hidupnya. Jadi kalau dibilang keputusan itu bagaimana, ya itu proses semua kontemplasi ke dalam batin. Kupikir kalau aku nggak mau punya anak, kalau suatu hari nanti aku menyesal bagaimana, kita bisa adopsi. Aku bisa adopsi kalau misalkan pengen banget punya anak. Jadi dari mengetahui ada alternatif itu, ada solusi itu, jadi aku pikir, oh aman kok untuk child free. Kalau memang pengen banget punya anak, bisa adopsi. Saat ini, aku punya ponakan. Jadi itu juga anak kan buat aku. Jadi keputusan itu semakin solid dengan setiap kali ada kontemplasi baru, ada pemikiran baru, aku tanya ke dalam, lalu selalu ada solusinya, maka aku jadi bulat untuk memilih child free. Nah ini makanya juga salah satu stigma yang mungkin sering saya agak terganggu ya, misalnya orang child free itu kasar, nggak humoris, atau orangnya kayak terlalu kritis atau sok tahu gimana gitu. Saya menganggapnya agak santai aja sih. Saya justru ini ya, ada beberapa orang yang child free itu justru dengan motif yang benevolent atau motif yang berbuat baik ke orang lain, altruistik. Dia melihat betapa kesulitannya orang-orang zaman sekarang itu merawat dan mendidik anak. Makanya dia jadi pendidik, dia jadi konselor, dia ingin membantu orang tua yang kesulitan membimbing anak ini. Atau untuk bikin suatu komunitas, bikin suatu yayasan yang secara khusus membantu anak-anak yang kehilangan arah atau terlantar ini. Jadi ada motif benevolentnya. Dia sendiri merasa kalau saya nambah lagi gak bisa, tapi saya harus menolong orang-orang yang mulai kesulitan merawat anak di sini, kayak gitu. Aku memang sangat berharap bahwa pemerintah itu memahami konsep child free. Jangan sampai pemerintah yang menganjurkan bahwa setiap orang harus cepat nikah, harus cepat punya anak. Karena kalau ada anjuran seperti itu, fasilitas apa yang mereka berikan? Kalau di Skandinavia, setauku setiap anak, setiap kelahiran itu orang tua diberi tunjangan, diberi cuti melahirkan itu suami dan istri.
lalu diberikan satu box starter kit untuk punya anak, termasuk box tidur, termasuk popok dan sebagainya. Apakah pemerintah kita sudah memberikan itu? Bahkan sekarang sekolah aja mahal sekali untuk sekolah yang berkualitas. Kalau kita punya anak tapi kualitasnya tidak kita perhatikan, akan jadi apa negara ini? Sementara kita kan punya idealisme bahwa setiap anak yang dilahirkan haruslah ada standarnya kan untuk masa depan bangsa yang lebih baik, seperti itu. Child free itu mulai masalah ketika kayak Jepang sama Korea yang angka kesuburannya menurun, fertility rate-nya menurun. Orang nggak punya anak dan mereka itu benar-benar butuh untuk meneruskan generasi karena demografinya udah beda nih, udah dipenuhi oleh banyak orang tua. Kalau nggak ada anak-anak, sekolah pada tutup dan banyak masalah sosial akan timbul kemudian di belakangnya. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri saya rasa belum melihat ada menurunnya jumlah populasi, itu belum. Jadi child free di sini tuh kalau dianggap sebagai bahaya saya rasa juga belum. Karena ini hanya pilihan hidup segelintir orang yang kebetulan hanya mencuat karena mereka unik. Di Indonesia ini kan suka ada ada sebuah tren kalau kita itu merasakan sesuatu itu gede karena dia itu sekedar unik. Padahal dia nggak gede nih. Karena unik doang dibicarakan banyak orang seakan-akan gede. Padahal secara statistik enggak. Kalau misalkan dibilang kalau semua orang child free dunia kiamat, terus bagaimana? Kan ada Tuhan ya. Tuhan itu kan yang menjaga keseimbangan dunia ini. Ketika saya child free, saya tidak punya anak. Orang di sebelah saya punya anak 2, 3, mungkin 5 anak. Saya baru buka Facebook tadi, oh ternyata si ini sudah punya anak 5 di Jakarta. Itu bukan hal yang umum, tapi ada. Sementara ada orang yang child free, ada orang yang punya anak lebih dari 2, lebih dari 3. Jadi untuk masalah keseimbangan populasi saya rasa nggak akan pernah ada masalah. Dan kalaupun Tuhan menginginkan kita kiamat, lalu kita bisa apa? Dengan satu meteor masuk ke bumi aja, hilang sudah gitu. Terlepas kita child free atau tidak. Kalau semua orang itu pada akhirnya akan hidup ujungnya menjadi seperti citra Tuhan, atau pada hakikatnya kita semua akan menuju ke sana, maka kita semua dibentuk lewat masalah-masalah. Bisa dibilang orang-orang yang punya anak akan berproses lewat anak mereka, lewat pasangan, lewat kehidupan sehari-hari. Itulah kenapa mereka punya anak. Karena mereka masih akan berproses belajar cinta kasih, belajar memberi, belajar menerima, belajar berdamai dengan banyak hal itu lewat anak. Aku mungkin bagian dari sedikit orang yang memilih untuk berproses tanpa adanya anak. Prosesku lewat pasangan, mungkin lewat teman, lewat anggota keluarga yang lain, mungkin lewat pekerjaan. Itulah prosesku untuk menyempurnakan diri. Saat ini kan lagi rame ya, pasangan muda memutuskan untuk child free gitu. Menurut kakak itu gimana sih? Lebih bagus punya adik keturunan daripada nggak punya anak. Karena kalau kawin kan tujuannya untuk punya anak. Kalau nggak punya anak kan sia-sia hidup. Kalau mau emang benar-benar mau memutuskan untuk enggak ya, untuk tidak mempunyai anak, ya itu kembali lagi ke urusan mereka. Kalau menurut saya sih kurang setuju, karena negara kita kan negara Indonesia butuh yang namanya pemuda-pemudi buat masa yang akan datang gitu. Jadi kalau misalnya kita kebanyakan yang ngambil keputusan yang kayak nggak mau buat punya anak, kan sekarang juga kita punya anak cukup 2 atau ya kalau misalnya punya rezeki banyak bisa lebih gitu kan. Nah itu buat apa? Karena itu buat memajukan negara kita juga ujung-ujungnya, karena menciptakan banyak pemuda-pemudi yang hebat, cerdas dan ya intinya buat memajukan negara kita ini aja. Kalau dibilang egois, mungkin aku bisa jawab dengan yakin iya egois. Karena aku tidak mau mengorbankan kedamaianku untuk punya anak yang juga aku tidak inginkan gitu. Sama pertanyaannya, apakah orang-orang punya anak tidak egois? Karena itu bukan hal yang sama ya. Karena kita semua punya
nilai atau tujuan atau kepentingan yang berbeda. Kalau harapan saya tadi sebagai seorang akademisi dan peneliti, buka banyak-banyak ruang diskusi. Dan para pendidik ini jadilah moderator yang bagus untuk menghidupkan diskusi yang sehat. Jangan diarahkan terus kepada satu dua yang dia yakin dari awal aja gitu. Itu itu namanya micropolitics itu, moralizing. Ya di ruang akademik itulah saya rasa untuk semua pendidik saya rasa sering-sering lakukan ruang diskusi seperti ini dan hindari menanamkan keyakinan atau kepercayaan kita terhadap isu sosial yang itu cenderung mematikan semangat belajar dan semangat ingin tahunya anak-anak seperti itu. Kalau ngobrolin ini 3-4 tahun lalu memang banyak sekali yang negatif, banyak sekali aku terima di Facebook terutama itu dari nasehat sampai kata-kata vonis itu banyak sekali yang aku terima. Tapi ketika kita merespon dengan cinta kasih, biasanya mereka berbalik. Seperti misalkan, kamu tidak akan bahagia kalau kamu child free. Maka biasanya aku jawab, nggak apa-apa aku nggak bahagia, yang penting kamu bahagia dengan pilihan hidupmu. Atau terima kasih ya sudah mempertimbangkan atau memperhatikan kebahagiaanku, walaupun kamu tidak kenal aku, tapi kamu kamu memperhatikan surga dan nerakaku, itu terima kasih banget karena mereka punya perhatian. Taruhlah mau diskusi nih, saya punya anak, saya mau diskusi. Saya pengen tahu orang child free itu seperti apa. Saya diskusiin terus sampai mana nih salahnya nih, mana nih gak bahagianya. Tuh kan gak bahagia kan. Sebaliknya juga bisa. Saya misalnya child free, saya mau meyakinkan kalau punya anak itu nggak bahagia meskipun dia kelihatan bahagia, diskusiin terus mana ditunggu nggak bahagianya, tapi gue kadang stres ya kalau anak gue, nah kan nggak bahagia kan. Nah, itu biasanya kalau diskusi itu dimotori oleh intensi negatif untuk memvalidasi diri dan merendahkan orang, gak nemu juga. Ya intensinya itu harus bagus dulu untuk saling mengenal, benar-benar mengenal. Gue pengen tahu lebih gitu. Judgementnya udah di stop dulu. Kalau ada pun simpen buat diri sendiri. Nggak usah disampaikan, nggak usah ditumbuh kembangin gitulah. Child free adalah pilihan hidup seseorang, dan pilihan itu harus kita hormati karena setiap orang berhak menentukan hidupnya masing-masing. Lalu, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi hak semua orang agar tidak bersinggungan atau bahkan merenggut hak-hak orang lain. Tapi ada kewajiban pemerintah yang lain kepada masyarakat, yaitu pemenuhan tempat tinggal. Salah satu yang dilakukan pemerintah saat ini adalah pemberian kredit perumahan rakyat atau KPR bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Namun, terjadi gejolak di masyarakat tentang kualitas yang kurang baik dan lokasi hunian yang jauh dari pusat kota atau kegiatan perekonomiannya. Maka muncul konsep rumah yang memanfaatkan lahan sempit sebagai gaya hidup baru dari orang-orang yang ingin memiliki tempat tinggal dekat dengan kegiatan perekonomiannya. Arsitek pun menerjemahkan gaya hidup itu dengan ini. Ya, sekarang kami mencoba mengembangkan rumah mikro sebagai alternatif hunian yang terjangkau buat masyarakat gitu ya. Karena kemampuan nominal masyarakat dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang kira-kira masih sama begitu. Sementara inflasi sudah naik terus, harga material naik terus, harga tukang naik terus. Jadi kami mencoba mencari alternatif supaya membuat rumah yang bisa terjangkau buat masyarakat. Jadi efisiensi lahan itu bisa membuat kota menjadi lebih kompak. Dengan kompak maka transportasi menjadi dikurangi karena orang tinggal di kota, dia kerja di kota, tidak perlu komuter jauh ke pinggiran kota.
akan lebih efisien, kita polusi bisa dikurangi, kemacetan bisa dikurangi karena orang akan beraktivitas dalam jangkauan yang lebih dekat dengan efektivitas ruang.